Kecamatan Karangploso terletak 21 km dari ibu kota Kabupaten Malang. Memiliki ribuan potensi mulai dari budaya, pariwisata, kuliner, pertanian, dan peternakan. Kecamatan Karangploso terletak di lereng Gunung Arjuna dengan luas wilayah 58,74 km persegi yang didominasi dengan perbukitan dan dataran tinggi. Berbatasan dengan Kota Batu, Kecamatan Karangploso menjadi akses utama bagi wisatawan mancanegara untuk menuju kota wisata. Kecamatan dengan total 9 desa di dalamnya terdiri dari Desa Tawang Argo, Donowarih, Girimoyo, Bocek, Tegal Gondo, Ampel Dento, Ngijo, Kepuharjo, dan Desa Ngenep yang masing-masing memiliki ciri khas dan potensi yang beragam. Dimulai dari Desa Kepuharjo yang terletak 4 km dari pintu keluar tol Pandaan Malang, merupakan desa yang memiliki luas 220 hektar yang dibagi menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi lainnya. Desa Kepuharjo yang masih melestarikan budaya, khususnya budaya Jawa dengan adanya sanggar tari Liswa Jagadita. Sebagian besar masyarakat menekuni pembuatan kerajinan dari rotan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Potensi wisata di Desa Kepuharjo pun juga beragam. Dari pemandian air Tirtasani, juga terdapat pasar wisata yang diperuntukkan wisatawan membeli oleh-oleh produk UMKM khas Kabupaten Malang. Wisatawan juga bisa menikmati kuliner dengan view persawahan Kecamatan Karangploso di warung wareg yang terletak di Desa Kepuharjo. Bergeser ke Desa Ngijo, memiliki beragam destinasi wisata maupun kuliner yang wajib dikunjungi wisatawan. Desa dengan luas 310 hektar yang terletak di pusat kota membuat Desa Ngijo memiliki banyak sekali potensi wisata dan kuliner. Di antaranya yaitu kolam renang Patirtan Telaga Sari yang menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi dengan harga terjangkau. Bagaimana tidak, tiket masuknya hanyalah Rp5.000 saja. Selanjutnya adalah Sanaya Resort, merupakan hotel bintang 4 yang dapat memanjakan wisatawan dengan kenyamanan dan keindahan yang ada di dalamnya. Selain itu, di sini juga menawarkan akomodasi dengan restoran, parkir pribadi gratis, kolam renang outdoor, meeting room, dan taman bunga yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Masih di Desa Ngijo, wisatawan juga bisa menginap di El Hotel Grande Malang dengan bangunan konsep modern, bersih, dan strategis. Potensi kuliner di Desa Ngijo juga beragam, dimulai dari warung Marisuka Koi dengan konsep yang unik. Wisatawan bisa sambil melihat dan belajar budidaya ikan koi di dalamnya. Dusun Telaga, wisata kuliner dengan konsep yang tak kalah unik juga, memanjakan wisatawan dengan suasana yang tenang dan asri untuk berkumpul bersama keluarga. Tempatnya yang berada di pusat kota membuat Desa Ngijo memiliki banyak sekali destinasi kuliner yang perlu kita coba. Dilanjutkan ke Desa Ngenep yang memiliki sumber mata air yang jernih dan melimpah, kerap menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan. Sumber ini dapat kita temui di destinasi wisata Sumber Umbulan dan Sumber Nyolo. Sebuah wisata alam yang memanjakan wisatawan dengan kesegarannya, keasriannya yang menyatu dengan alam, dengan harga yang sangat terjangkau, dan tempatnya yang strategis dari pusat kota. Area pertanian yang luas di Desa Ngenep
menjadikan masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, batik tulis juga menjadi ciri khas Desa Ngenep sebagai mata pencaharian masyarakat setempat. Desa Ampel Dento secara geografis dapat dideskripsikan berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Wisata Batu. Dengan luas wilayah yang hanya 171 hektar, menjadikan desa ini sebagai desa terkecil di Kabupaten Malang. Lahan di Desa Ampel Dento dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan lokasinya yang strategis dan alamnya yang masih terbilang asri, Desa Ampel Dento memiliki potensi destinasi wisata, yaitu Ampel Dento Jogging Track dan Mini Soccer yang terletak di tanah kas desa. Selain itu, terdapat kafe yang lagi hits di Malang Raya, yaitu NK Cafe Malang yang menyajikan landscape pemandangan alam dan Gunung Arjuna yang menarik serta lahan pertanian sayur organik. Bergeser ke Desa Tegalgondo dengan luas wilayah 234 hektar yang terletak di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga menjadikan Desa Tegalgondo padat mahasiswa yang dapat mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan membangun usaha kuliner, asrama mahasiswa, dan lain sebagainya. Desa Tegalgondo merupakan desa penghubung antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Desa Tegalgondo memiliki pasar wisata Tegal Arum yang menjadi pusat kuliner dan UMKM di Desa Tegalgondo yang dikelola sendiri oleh BUM Desa Tegalgondo. Selain itu, Desa Tegalgondo yang khas dengan pembuatan dupa dan juga produksi tapai ketan membuat desa ini khas dengan potensi yang ada di dalamnya. Desa dengan lahan pertanian yang luas menjadikan Desa Tegalgondo sebagai lumbung padi Kecamatan Karangploso. Selanjutnya adalah Desa Girimoyo yang merupakan ibu kota Kecamatan Karangploso dan menjadi desa mandiri peringkat 3 se-Kabupaten Malang yang masuk 100 besar desa mandiri tingkat nasional yang didasarkan pada Indeks Desa Membangun sebagai indeks komposit dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi, atau lingkungan. Desa yang menjadi pusat pemerintahan kecamatan ini memiliki banyak fasilitas umum seperti pasar induk, pasar sayur, pujasera, serta alun-alun Kecamatan Karangploso. Desa Girimoyo memiliki potensi usaha yang sangat besar, baik usaha kuliner, usaha bahan pokok, serta berbagai macam usaha lainnya. Pasar sayur Karangploso yang terletak di Desa Girimoyo ini menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Karangploso dan sekitarnya. Wisatawan juga bisa bersantai bersama keluarga di alun-alun Karangploso dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Cahaya Desa Cafe and Resto dengan konsep destinasi kuliner di tengah persawahan dengan tidak menghilangkan fungsi sawah. Di sini seluruh wisatawan bisa menikmati keindahan alam sambil menyantap kuliner yang disajikan di dalamnya. Dengan nuansa alam, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan yang asri, sejuk, dan juga menyenangkan. Berlanjut ke Desa Bocek, desa yang berada tepat di lereng Gunung Arjuna yang didominasi wilayahnya dengan dataran tinggi dengan potensi perkebunan dan pertanian. Secara umum, mata pencaharian masyarakat adalah dalam bidang pertanian dan juga perkebunan.
seperti kebun kopi seluas 1.500 hektar dengan penghasilan panen lebih dari 30 ton kopi setiap tahunnya. Penjualan kopi ini difokuskan ke pasar mikrolog yang memiliki target penjualan sebesar 10 miliar rupiah pada tahun 2021. Selain itu, juga terdapat kebun jeruk yang menghasilkan hingga 10 ton dalam satu periode panen. Selain pertanian dan perkebunan, Desa Bocek juga memiliki potensi pada aspek peternakan, yaitu peternakan sapi perah yang menghasilkan 110 liter susu per harinya. Selain itu, juga terdapat pula peternakan ayam yang juga menjadi salah satu sumber penghasilan Desa Bocek. Kondisi wilayahnya yang luas menjadikan Desa Bocek memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan wisata. Bergeser ke Desa Donowari, yang secara umum memiliki ciri geologis berupa tanah hitam yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Hasil perkebunan andalan di Desa Donowari adalah perkebunan tebu dan jeruk yang berada di lereng Gunung Arjuno, tepatnya di Gunung Mujur, sebuah gunung yang dipercaya masyarakat sebagai wisata religi. Dengan lokasi yang strategis, Gunung Mujur ini juga kerap dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara dengan keindahannya dan juga keasriannya yang masih alami. Selain sebagai potensi hasil perkebunan, masyarakat Desa Donowari merupakan pedesaan yang memiliki karakteristik unggul di sektor agrikultur. Dengan adanya kebun jeruk, yang ada di desa ini juga dijadikan sebagai destinasi petik jeruk yang letaknya strategis di segitiga emas antara Kota Batu dan Kota Malang. Desa Donowari memiliki wisata religi, yaitu Masjid Agung Al-Hidayah yang memiliki desain menyerupai Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki. Wisatawan juga bisa menikmati waktu santai di rest area Karangploso yang menjadi destinasi dengan kearifan lokal masyarakat Karangploso untuk menikmati kuliner hasil UMKM masyarakat setempat. Selain itu, wisatawan juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bermain, bersantai, bersenda gurau, dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah Desa Tawang Argo yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Batu yang memiliki luas wilayah 617 hektar. Desa ini juga terletak di lereng Gunung Arjuno yang kerap dijuluki dengan Desa Eduwisata Pertanian Organik. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Tawang Argo bermata pencaharian sebagai petani sayur organik yang dikemal secara modern untuk menghasilkan sayur dengan kualitas tinggi. Potensi wisata yang ada di Desa Tawang Argo adalah Dusun Wisata Sahabat Alam yang menawarkan berbagai fasilitas, di antaranya outbound, camping ground, bara, serta pondok kayu dengan nuansa alam di lereng Gunung Arjuno. Kapasitas pengunjung mencapai 500 peserta setiap minggunya. Wisatawan juga bisa menikmati wisata kuliner di Warung Lue yang tepatnya strategis. Dengan konsep yang menyenangkan, membuat seluruh wisatawan akan betah ketika makan di dalamnya. Warung Bebek Kerto yang menyediakan makanan khas Indonesia yang juga menjadi salah satu destinasi wisata kuliner andalan untuk wisatawan Malang Raya. Tempatnya yang bersih dan juga menyenangkan akan membuat wisatawan terasa nyaman ketika sedang menyantap sajian makanan yang diberikan. Selain itu, pemandangannya yang indah akan memanjakan wisatawan dan tidak akan pernah bosan untuk berkunjung.
Nah, itu tadi adalah potensi yang ada di Kecamatan Karangploso. Menarik bukan? So, yuk kita agendakan berwisata di Kecamatan Karangploso, menikmati keindahan alam lereng Gunung Arjuna dengan kearifan lokal masyarakat di sekitarnya.